Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya Bapak pada pertemuan kali ini mohon maaf agak sedikit terlambat karena tadi ada urusan di kantor. Baik, sebelum mulai pada pembelajaran pada siang hari ini, untuk ketua kelasnya siapa? Ya, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siaga berdoa mulai selesai. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya. Jeki, Sugeng, Ulan, Laili, Kurnia, Ica, Niken, Bayu. Diganti nanti. Oh, kenapa nggak masuk? Diajak Mas Halim, Pak. Waduh. Mereka memang kayak gitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi yaitu ruang lingkup mikroekonomi. Nah, pada pertemuan minggu kemarin masih ingat nggak bahas apa kita? Waduh, gimana? Belajar nggak kira-kira ini di rumah? Ya, jadi pada minggu kemarin itu kita membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, konsep dasar ilmu ekonomi itu ada mikroekonomi, ada makroekonomi. Dan minggu kemarin kita juga sudah membahas terkait dengan permintaan, penawaran, kelangkaan, dan jenis-jenis kebutuhan. Nah, coba Bapak akan tanya, masih ingat nggak kira-kira jenis kebutuhan itu ada berapa? 3. Coba sebutkan. Ada kebutuhan primer. Oke, ternyata masih ingat. Baik, langsung Bapak lanjutkan ya. Jadi kelihatan nggak ini depan? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ruang lingkup mikroekonomi itu mempelajari tentang perilaku konsumen dan produsen. Berfokus pada bagaimana harga dan kuantitas ditentukan oleh pasar. Jadi nanti kita akan pelajari tentang perilaku konsumen dan produsen. Nah, selanjutnya, ini kemarin juga sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tentu teman-teman mungkin masih ingat ya. Kalau udah lupa nanti kita ulas bareng-bareng. Nah, teori permintaan dan penawaran. Yang pertama itu ada permintaan, hubungan antara harga dan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen. Nah, jadi ketika harga turun, maka permintaannya akan naik. Nah, tapi ketika harganya naik, maka permintaannya akan turun. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak contohnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang bisa berikan contoh? Nanti Bapak kasih hadiah. Ya, Pak, coba silakan Niken. Gimana? Ya, ini coba Mbak Niken sebutkan contoh permintaan. Oh, permintaan. Ya, Contoh permintaan. betul. Contoh permintaan. Oh iya, izin menjawab ya Pak. Untuk contoh permintaan tadi dari materi bahwa permintaan itu ketika harganya turun, permintaannya naik dan sebaliknya. Itu contohnya pada permintaan cabai rawit. Ketika harga cabai rawit turun, maka permintaannya akan naik dan sebaliknya. Ketika harganya naik, permintaannya cenderung menurun. Betul. Baik, berikan tepuk tangan untuk Niken. Betul ya apa yang disampaikan oleh Mbak Niken. Jadi ketika harga cabai naik, maka permintaan akan turun. Jadi konsumen itu akan beli cabai, mikir-mikir, wah mahal. Akhirnya yang biasanya Mas Jeki mungkin suka ayam geprek level 10 pedes banget, tapi level 10 seperti level 1 karena harga cabainya itu mahal, seperti itu. Nah, kemudian contoh lain itu juga ada seperti BBM atau bahan bakar. Biasanya masyarakat di negara kita itu cenderung membeli bahan bakar dengan harga yang mudah terjangkau seperti Pertalite. Dan dulu itu ada harga pertama itu di kisaran 10.000 dan hampir seluruh masyarakat itu membelinya Pertamax karena harganya terjangkau. Tapi apa?
respon setelah harganya naik menjadi 12.000 sampai dengan 13.000, maka konsumen akan beralih ke harga yang lebih murah dan kualitasnya pun akan menurun, yaitu ada Pertalite. Seperti itu. Nah, jadi ini mempengaruhi antara pendapatan dan selera. Seperti itu. Kemudian penawaran, jumlah barang yang produsen siap jual pada berbagai harga. Ketika harganya naik, maka penawarannya akan naik. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan contoh lagi nggak? Kalau tadi permintaan, harga turun, permintaan akan naik. Ketika harga naik, maka permintaannya akan turun. Nah, penawaran itu kan jumlah barang yang produsen siap jual pada berbagai harga. Ketika harga naik, penawarannya tetap naik. Apa kira-kira? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Mas. Nanti Bapak benarkan. Begitu. Mas kan lagi Mbak Ica, Mas Jeki, Mas Sugeng. Coba Mbak Wulan, itu yang pakai baju putih kenapa itu? Ini kan hari Kamis ya. Kenapa pakai baju putih? Iya, karena bajunya kotor. Coba apa? Coba sebutkan contohnya penawaran. Nggak apa-apa, sebutkan aja, nanti kita koreksi bareng-bareng. Begitu. Izin menjawab ya. Nah, kalau dari penawaran itu ini kan tadi disebutkan kalau jumlah barang yang produsen siap jual pada berbagai harga, contohnya harga naik, nah penawarannya itu naik. Dan contohnya emas ya. Jadi kalau emas itu kan harganya naik, nah maka penawaran dari emas itu pun juga ikut naik seperti itu, Pak. Betul, tepuk tangan untuk Mbak Ulan. Betul ya, tadi kita sudah mengulas terkait dengan permintaan dan penawaran. Betul semua tadi jawabannya. Ketika harga emas naik, maka banyak sekali orang-orang yang ingin membeli emas. Menjual emas, betul. Karena apa? Karena saat itu ketika emas itu kita punya emas dan harganya naik, cenderung akan menjual. Kenapa? Keuntungannya akan banyak. Seperti itu. Berbeda dengan ketika waktu membeli. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu struktur pasar. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan struktur pasar, yaitu ada pasar persaingan sempurna, ada monopoli, ada oligopoli, ada persaingan monopolistik. Nah, teman-teman di sini kan sekarang kelas 11 ya. Dulu waktu kelas 10 mungkin sudah mengenal terkait dengan struktur pasar ini. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Yaitu pasar persaingan sempurna itu banyak penjual dan pembeli, produknya cenderung homogen. Jadi ada penjual, ada pembeli, tapi jumlahnya itu tidak terjadi ketimpangan. Artinya misalkan yang jual itu ada 10, maka pembelinya kurang lebih 10 sampai dengan 15 begitu. Jadi tidak ada istilahnya wah yang jual banyak tapi yang beli sedikit. Nah, tapi di sini karena pasar persaingan sempurna, jadi seimbang antara penjual dan pembeli. Kemudian produknya mungkin hampir serupa walaupun dari produsennya berbeda. Misalkan ketika di pasar kita sering melihat pedagang sayur yang mereka jual itu hampir mirip, hampir sama, hampir seimbang dengan penjual yang lain. Ada tomat, ada wortel, cabai, ada timun, dan lain sebagainya. Tapi mereka mungkin berasal dari produsen satu, misalkan dari satu mobil pick up di pagi hari, mereka berbondong-bondong ambil di situ, dan mereka jual dari masing-masing penjual, mungkin harganya ada yang berbeda. Seperti itu. Kemudian monopoli. Monopoli itu satu penjual menguasai pasar. Jadi mungkin hanya ada satu produsen yang menguasai satu pasar. Contohnya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Produsen minyak, bahan bakar. Betul, bahan bakar seperti Pertamina. Nah, itu hampir menguasai pasar yang ada di negara kita. Kemudian ada moda akomodasi transportasi PT KAI yang menyediakan transportasi kereta api ya hanya PT KAI. Seperti itu, tidak ada selain itu. Misalkan ada PT Sugeng Rahayu, kan nggak mungkin. Tidak, PT kereta api hanya satu, KAI Persero. Tidak ada PT KAI Sugeng Rahayu, tidak ada. Ya. Oke, selanjutnya itu oligopoli. Kalau monopoli tadi satu penjual menguasai pasar, tapi di oligopoli itu beberapa penjual besar mendominasi pasar.
Contohnya apa? Ada yang tahu? Indofood. Ada yang tahu nggak? Makanan Indofood. Tadi kalau jika monopoli itu satu penjual menguasai pasar dan oligopoli itu lebih dari satu, jadi seperti ada persaingan. Air mineral itu dengan pesawat itu, maskapai pesawat. Ya, jadi seperti ini. Oligopoli itu beberapa penjual besar mendominasi pasar. Teman-teman sekarang punya HP nggak? Iya. Nah, kira-kira pakai kartu apa aja nih? Lagu, Kartu. kartu. Ada yang pakai Telkomsel? Ya, ada yang pakai XL, Exit. M3, Axis. Ayo punya Pak. Kenapa nggak punya HP? Asia di Pak. Kenapa? HP-nya disita? Belum. Oh, Dijual. atau belum punya HP? Belum sunat kan? Oh iya. Oh ya sudah. Jadi seperti teman-teman punya HP, ada kartu XL, ada Telkomsel, ada M3, ada apa lagi? Indosat dan macam-macam yang lainnya. Ada Smartfren, ada Mentari. Nah, itu adalah produsen menyediakan data untuk kebutuhan internet, dan itu perusahaan-perusahaan besar yang tidak hanya satu, ada banyak. Tadi ada Smartfren dan sebagainya. Ya betul, hampir mirip seperti itu. Nanti Bapak minta teman-teman nanti untuk memberikan contohnya. Seperti itu. Kemudian ada persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik itu banyak penjual dengan produk berbeda tapi serupa. Nah, perlu diketahui bahwa persaingan monopolistik itu betul, produsennya itu banyak dan besar, tapi mereka itu memiliki produk berbeda tapi hampir serupa. Kira-kira apa? Indofood, Unilever gitu kan. Betul. Sehari-hari jangan. Ya betul. Menjual produk yang memang kita butuhkan walaupun dari pabrikan yang berbeda tapi itu serupa. Ya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Ada yang tahu nggak? Baik. Selanjutnya itu ada seperti PT Gudang Garam, PT Jarum, PT yang mana perusahaan itu menyediakan produk berupa rokok. Ya memang hasilnya serupa rokok, tapi mereka berasal dari produk atau produsen yang berbeda-beda. Seperti itu. Sudah paham ya sampai sini ya? Sudah ya. Baik, selanjutnya itu biaya produksi dan laba. Kemudian biaya produksi itu termasuk biaya tetap dan variabel yang mempengaruhi harga produk. Ketika biaya produksinya itu mahal, maka produknya akan menjadi mahal. Begitupun sebaliknya, ketika biaya produksi murah, maka produknya akan murah. Dan ada beberapa tipe produsen, ketika harga produknya itu mahal, maka bukan harganya yang dinaikkan, tapi produknya akan semakin mengecil. Mungkin teman-teman sering menjumpai di warung, di minimarket, yang mungkin ketika dulu harganya 1.000 jadi 2.000, tapi produknya sama. Ada juga yang harganya tetap 1.000 tapi produknya semakin kecil. Itu ada. Mungkin teman-teman sering menjumpai. Kemudian ada laba. Laba itu selisih antara pendapatan dan biaya produksi. Jadi misalkan biaya produksinya itu 10.000 dijual menjadi 15.000, maka ada selisih sejumlah 5.000. Betul sekali. Kemudian ada optimasi, yaitu produsen berusaha memaksimalkan laba dengan efisiensi. Dengan berbagai tantangan, hambatan, dan kesulitan oleh produsen itu, misalkan harganya naik, gimana caranya supaya produk kita tetap terjual, supaya mendapatkan keuntungan dan laba yang sesuai. Jadi tidak mengambil keuntungan yang terlalu tinggi, tapi bagaimana cara kita menarik daya beli konsumen supaya produk kita terjual, dan antara biaya produksi dan laba itu bisa menutup. Jadi misalkan kita membutuhkan modal sekian untuk produksi, katakanlah 10 juta. Nah, kita bisa mendapatkan laba kurang lebih 5 juta sampai dengan 10 juta juga. Baik. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi pada pagi hari ini? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, selanjutnya itu ada kebijakan pemerintah dan dampaknya pada pasar. Nah, kebijakan pemerintah itu ada banyak. Yang pertama itu subsidi. Subsidi itu mendorong penawaran dengan memberi bantuan dana pada produsen. Jadi memberikan keringanan untuk masyarakat yang memang sasarannya itu kurang mampu atau merasa berat dengan harga yang ditentukan. Seperti itu. Contohnya teman-teman mungkin, nah sekarang teman-teman sudah
Punya motor belum? Belum. Belum. Ada yang punya ya? Punya orang banyak mungkin gitu. Nah, ya betul, belum boleh naik motor mungkin ya. Tapi kalau misalkan punya motor, teman-teman pasti beli bahan bakar kan ya? Nah, kira-kira bahan bakar yang mana yang teman-teman beli? Solar. Solar. Ada motor menggunakan bahan bakar solar? Mobil dia. Malah pakai mobil. Ya, jadi salah satu contoh subsidi bahan bakar itu ada bahan bakar Pertalite, Ya. ada juga solar. Yang non subsidi tahu nggak apa kira-kira? Ada pertama, ada Dex, ada Dexlit, kemudian ada pertama turbo seperti itu. Kemudian pajak. Pajak itu meningkatkan biaya produksi sehingga mengurangi penawaran barang. Terkadang seperti ini teman-teman. Ketika pajak itu sangat mahal, maka teman-teman itu atau masyarakat itu terkadang mogok bayar pajak. Contohnya apa? Untuk bayar pajak BPKB STNK. Betul, terkadang setiap tahun kan kita wajib membayarkan pajak kendaraan kita, betul ya? Terkadang ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal juga. Tapi ketika kebijakan pemerintah itu menerapkan sistem pajak dengan harga yang memang sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, maka akan cenderung mogok atau tidak akan mau bayar pajak seperti itu. Kemudian yang ketiga, regulasi harga, penetapan harga maksimum atau minimum untuk stabilkan pasar. Jadi regulasi harga itu betul-betul harus diberikan secara bijak. Kenapa? Regulasi ini akan mempengaruhi terkait dengan daya beli konsumen dan juga produsen, seperti itu. Baik, sampai saat ini ada yang ditanyakan? Nah, ini materi terakhir Bapak pada pertemuan pagi hari ini. Ya, enggak, maksudnya pada kesempatan kali ini materi yang terakhir. Untuk minggu depan nanti kita akan membahas terkait dengan makroekonomi. Kan pertemuan pertama kita membahas tentang konsep dasar ekonomi, kemudian pada pertemuan ini kita membahas tentang mikroekonomi, minggu depan kita akan bahas tentang makroekonomi. Nah, jika belum ada yang bertanya, Bapak akan bagi menjadi 2 kelompok. Ya, silakan untuk ini jumlahnya ada berapa ya? 7. Ada 7. Ya, yang satu tadi nggak berangkat ya. Ya, nanti ini yang pakai baju seirama boleh geser ke kanan, yang ini boleh ya. Karena tadi katanya hujan, bajunya kotor belum kering ya. Sudah boleh bergabung ya. Bapak akan memberikan contoh saja, nanti teman-teman bisa menyebutkan contoh selain yang tadi Bapak berikan kepada teman-teman, yaitu yang kelompok sebelah kiri Bapak sebutkan contoh monopoli. Ya. Kemudian yang sebelah kanan Bapak bisa sebutkan contoh oligopoli. Bapak berikan waktu 1 menit. 5 menit. Tadi Bapak sudah menjelaskan. Silakan Bapak berikan waktu 5 menit ya. Oke, Pak. Ayo si kotak. Ini apa? Baik, waktunya sudah selesai ya. Sudah, Pak. Ya, silakan mau dari kelompok yang mana dulu? Ini Pak sudah, Pak. Sudah dari kelompoknya Mas Jeki. Maju ini. Boleh di tempat duduk saja. Nah, untuk terkait dengan 3 contoh yang pasar monopoli ya. Ya, pasar monopoli. Pasar monopoli dari kelompok 1 bisa menjawab 3 saja, Bapak. Yang pertama ada PT PLN yang seperti kita tahu PT PLN memiliki dari listrik di seluruh Indonesia yang dimana dikuasai oleh PLN, dan juga untuk letaknya itu kan ada seluruh di Indonesia, Bapak. Mungkin sudah. Yang kedua yaitu PDAM, Pak, karena hanya satu perusahaan air bersih yang ada di Indonesia. Pertamina. Iya. Ya Pak, tadi kan yang sudah disebutkan sama
Mas Jeki itu kan ada PLN, nah terus sama Mas Sugeng itu ya PLN. Nah, saat saya itu kan tadi kalau Bapak sudah berdasarkan nanti ada Pertamina, nah terus ada KAI, nah saya mau menjawab nih, itu ada kami, nah kami ini adalah PT Pelayanan Nasional Indonesia. Nah ini untuk penyedia utama transportasi maut seperti itu Pak. Baik, tepuk tangan untuk kelompok saya Mas. Selanjutnya kelompoknya Mbak Laili, silakan. Tadi terkait dengan contoh oligopoli gitu ya. Dengan oligopoli itu kan beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar ya Pak. Nah contohnya itu yang pertama ada otomotif, yaitu seperti mobil dan juga motor, kayak Toyota, Honda, Suzuki, Yamaha dan lain-lain. Expand Mitsubishi. Dari saya contohnya dari industri telekomunikasi seperti XL, Axiata, Indosat, Telkomsel. Contoh mengenai pasar oligopoli yang lain itu adalah industri rokok, karena ada beberapa perusahaan rokok besar seperti PT HM Samsung, PT Jalan PTK dan lainnya itu yang cenderung menguasai sebagian besar pasar rokok di Indonesia. Pasar oligopoli itu contohnya seperti industri penerbangan, terutama seperti PT Garuda Indonesia, Lion Air dan Sriwijaya Air yang sudah menguasai pasar industri penerbangan di Indonesia. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Laili. Baik, tadi teman-teman sudah menyebutkan contoh terkait dengan pasar monopoli dan juga pasar oligopoli. Nah, untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian dari Bapak. Mungkin teman-teman belum ada yang bertanya, tapi Bapak harap nanti setelah pulang ke rumah, untuk materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini nanti untuk dipelajari di rumah, begitu ya. Untuk dipelajari di rumah, nanti minggu depan akan Bapak tanyakan kembali terkait dengan materi pada pertemuan kali ini. Ya, dijaga kesehatannya. Nanti ketika sampai rumah belajar ya, belajar supaya nanti minggu depan Bapak tanyakan materinya masih ingat. Jadi lebih baik. Betul sekali. Terlalu baik. Baik, kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelasnya dipimpin lagi. Ya, baik, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.